Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di series Python. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai array pada Python. Oke, kita bikin dulu array. Oke, ini tulisan biasa aja, nggak harusnya double R ya, tapi ini untuk penulisan Python aja biar membedakan dengan file yang nanti kita akan tulis. Baik. Sebagai catatan, Python tidak memiliki dukungan bawaan untuk array. Tetapi Python mempunyai daftar atau library yang dapat digunakan sebagai gantinya, gitu ya. Nah, nanti kita di sini akan belajar bagaimana menggunakan array, ya. Jadi menggunakan array dengan list digunakan sebagai array. Namun untuk bekerja dengan array pada Python, kita harus mengimport perpustakaan atau library seperti library NumPy. Nah, tapi di sini nggak kita seperti argumen saya yang pertama, kita menggunakan list sebagai array. Nah, array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal, ya. Jadi array itu kita akan menyimpan atau variabel beberapa, ya. Kita akan menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nah, itu adalah array. Contoh nih, salah satunya adalah saya mempunyai mobil. Tipe-tipe mobil itu kan banyak ya. Sama dengan misalkan kita buat arraynya seperti biasa, array. Ini ke enter, maaf. Seperti biasa, array itu selalu dikurung sama kotak ya. Terus kita masukkan suatu string yang atau nama mobil misalkan, ya. Nama mobilnya adalah Avanza misalkan, ini nama mobil ya, Avanza. Terus kita juga ada yang saat ini sedang bersaing rame-rame apa ya, Expander gitu ya, Expander gitu ya. Terus apalagi ya kita ambil 3 aja ya, ambil 3 aja. Terus ada BRP ya. Oke. Ini adalah sebuah list yang nanti kita jadikan array. Oke. Nah, caranya kita panggil aja ini dengan kategori mobil ya. Nah, dengan mobil kita save, kita running, maka ya dia akan terpanggil semua nih ya, si list-listnya sendiri gitu ya. Nah, ini akan terpanggil semua berserta isinya. Ya, akan terpanggil semua beserta isi-isinya. Oke. Nah, kita berbicara apa sih itu array? Nah, array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Nah, jika kita memiliki daftar item, nah ini yang namanya daftar item ya. Ini daftar item, ini yang namanya daftar item. Misalnya daftar mobil ya. Ya, ini dia mobil. Itu menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Ya, seperti ini nih, dapat terlihat seperti ini ya. Ini sebagai mobil pertama, ini sebagai mobil kedua, ini sebagai mobil ketiga. Namun, bagaimana jika kita ingin menelusuri mobil dan menemukan yang spesifik? Jadi kalau saya itu pengennya menemukan yang spesifik. Contoh misalkan udah di expander aja gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, ini bisa dilakukan dengan array. Dan mana jika tidak memiliki 3 mobil tetapi kita memiliki lebih banyak gitu pilihannya, 300. Solusinya adalah array. Ya, solusinya adalah array. Array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama dan kita dapat mengakses nilai dengan merujuk ke indeks tersebut kayak gitu. Nah, akses elemen array sendiri itu kita merujuk ke elemen array dengan mengacu pada nomor indeks yang ada. Nah, nomor indeksnya bagaimana susunannya? Ya, nomor indeksnya susunannya adalah mulai dari 0. 0 itu dihitung dari sini. Ini 1, ini 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita coba juga ya.
Kita bisa coba misalkan di sini adalah X. Nah, X ini nanti variabel yang akan kita panggil, kita print. Terus saya butuh yang namanya mobil, dan isi array-nya adalah saya akan panggil expander. Misalnya ya, saya akan panggil expander, maka di sini di printnya itu adalah X ya. Nah, saya akan panggil expander. Apakah expander yang keluar? Ya, betul, expander yang keluar ya. Jadi tidak semuanya, karena ya memang yang dipanggil array yang pertama sebagai expander. Itu adalah contoh yang bisa kita lakukan gitu. Terus kalau kita mau merubah nilainya, nilai array, nah misalkan kita mau merubah nilai array ini, apa yang kita lakukan? Misalkan saya ingin merubah expander ini jadi apa ya? Jadi Pajero misalkan ya, atau jadi jadi Pajero aja lah settingnya misalkan, atau jadi apa ya. Nah ini kita bisa buat ya, buat nomor dari arraynya sendiri itu berapa, nanti kita tinggal panggil ya, nomor sendiri itu apa. Oke, kita buat jadi siapa ya, mau diganti expandernya. Oh, jadi Pajero deh, Pajero. Nah ini string ya, nilainya harus kita menggunakan kutip, Pajero dah. Nah ini kita panggil carsnya, karena X nya kan sudah kita hapus, jadi kita panggil mobil. Nah ini kita save, lalu kita print, maka secara otomatis expander tadi berubah jadi Pajero, walaupun di sini masih tercatat sebagai expander. Tapi ketika kita panggil variabel mobilnya ini ya, array variabel mobil yang nantinya ngambil dari array dari sini, nah ini kita ganti jadi Pajero. Nah, maka hasilnya sesuai, keluarnya adalah Pajero. Oke. Baik. Nah, ini panjang array. Nah, kita belajar mengenai panjang array. Oke, ini kita clear dulu mengenai panjang array. Kalau panjang array itu ada namanya tersendiri ya. Metode len namanya. Nah, untuk mengembalikan panjang array atau jumlah elemen dalam array. Contoh misalkan ini kita hapus ya. Ini kita hapus, tetap yang array di atas kita gunakan. Di sini X sama dengan ada len. Nah, ini yang akan kita gunakan itu sebagai pembacaan dari panjang array atau kembalikan nilainya. Nah, ini berarti kita isi dengan mobil. Seperti itu. Nah, printnya berarti bukan mobil lagi tapi X di printnya. Nah, setelah X-nya di print, maka ya muncul panjang array-nya, akan menghitung dengan sendirinya. Seperti itu. 3 ya. Ya kalau misalkan di sini nambah lagi, ya di sini nambah lagi, misalkan di sini kita tambahkan apalagi XL7 ya. Dari Suzuki kayaknya sih XL7. Nah, ini kalau misalkan kita outputkan maka akan 4. Nah, catatan panjang array selalu satu lebih dari indeks array tertinggi gitu ya. Ini benar ya, 4 ya hitungannya. Nah, 4 0 1 2 3. Walaupun ngitungnya seperti itu maksudnya ya. Nah, elemen array itu elemen array pada pengulangan. Nah, kita juga dapat menggunakan for di dalam looping untuk mengulang semua elemen array. Nah, contohnya, nah cetak setiap item dalam cards lalu print kayak gitu. Nah ini kita masih menggunakan, ini tadi udah ya, untuk menghitung kita menggunakan len, tapi kita juga bisa menggunakan perulangan for. Misalkan for X nya di dalam mobil itu kita print ya nantinya. Nah ini kita print. Nih printnya di sini ada garis merah, jadi ada error, itu kita tab aja karena dia membutuhkan masukan gitu kalau di for. Jadi nggak boleh sejajar sama for, berarti kalau yang keluar adalah isinya gitu. Kalau sejajar dia perintah lain gitu ya, walaupun perintahnya yang ngeprint cuman bukan ngeprint di dalamnya. Nah maka dari itu
Nah, ini kan akan terus ngelaping ya, Avanza salah nulisnya ya. Nggak apa-apa lah. Avanza, Expander, terus BRP, terus XL7. Nah, ini yang menjadi perulangan pada eh, array gitu. Nah, kita juga bisa menambahkan elemen array. Nah, menggunakan apa? Append namanya. Itu metode yang menambahkan elemen ke array. Contohnya apa? Nih, kita misalkan mau, kalau tadi saya menambahkan ini secara manual ya. Secara manual di XL7 gitu ya. Nah, terus di sini saya akan menambahkan apa? Secara menggunakan append, menggunakan metode append. Nah, jadi kita bikin dulu, bukan bikin sih, tarik aja nama yang mobil dari sana, dari atas kita gunakan append yang nantinya bisa kita tambahkan di sini suatu kita mau nambahin mobil apa lagi sih gitu kan. Avanza, Expander, terus yang SUV yang sejajar aja. Terus BRP, terus oke kita tambahkan XL7 kan udah masuk juga. Ada rata-rata apa ya? Hyundai Creta ya kan? Kereta kita tambahkan Hyundai Creta. Nah, ini ada perbedaan pada print ya. Nih, printnya berwarna lagi ya, berwarna merah. Berarti dengan artian ini bukan isi lagi tapi ini harus sejajar. Kayak gitu ya. Nah, ini X-nya kita gunakan adalah panggil adalah mobil ya. Bukan X lagi, kita sama dengan kita simpan. Lalu di sini udah nambah kereta sendiri gitu ya. Nah, ini kalau misalkan mau menambahkan pen. Tapi kalau misalkan kita mau menghapus, nah, kalau menghapus kan bukan append gitu kan, tapi ada lagi metodenya namanya pop. Nah, kita hapus popnya apa gitu ya di sini. Tapi kalau misalkan untuk menghapus kita urutannya apa gitu ya. Urutannya apa gitu. Saya mau menghapus yang XL7 berarti 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau misalkan dengan pop kalau menghapus ya dia harus dengan nilai ya. Nilai. Jadi khawatir kalau misalkan tidak dengan nilai penulisannya tidak sama karena kayak sensitif gitu. Itu bisa aja gitu kan. Kayak sensitifnya. Oke. Nah, ini kalau pop itu untuk metode untuk menghapus elemen dari array. Nah, kita juga sebenarnya bisa menggunakan remove ya. Nah, ini kan udah kehapus ya. Nah, ini udah kehapus ya si XL7-nya nggak sesuai. Nah, kita juga bisa menggunakan remove. Ya, kalau remove berarti harus dengan kita coba ya, misalkan remove. Nah, remove ini kalau misalkan dengan apa ya kita dengan string atau dengan namanya gitu ya. Misalkan XL7 kita bedain nih penulisannya ya. Kita bedain penulisannya ini kan harusnya huruf besar nih. Nah, sama dengan itu. Apakah yang terjadi gitu ya? Nah, kita coba. Oh, ternyata gagal. XL7 nggak kedeteksi gitu loh. Remove apa sih? Nah, itu yang mengkhawatirkan kalau menggunakan string. Tapi kalau misalkan kita sesuai penulisannya, ya ini tidak akan error, ya akan ke remove tersendiri gitu ya. Tidak akan error, akan ke remove tersendiri gitu. Oke, tuh ya ke remove ya. Avanza, Expander, BRP, XL7-nya hilang. Oke, itu remove sendiri. Nah, kalau catatannya, metode remove itu hanya menghapus kemunculan pertama dari nilai yang ditentukan. Oke. Nah, ini masih banyak juga ya fungsi-fungsinya, ada reverse, ada sort. Nah, itu kita itu bisa nanti teman-teman coba. Silahkan di kolom komentar. Ada lagi yang metode apalagi kira-kira yang berhubungan dengan metode array sama deskripsinya. Oke, terima kasih untuk pembahasan array cukup di sini. Nanti kita akan bahas metode-metode lainnya lagi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.